Kisah ini tentang nasib malang seorang anak kecil bernama Oliver Twist, di mana sejak pembukaan film dia dijual seperti barang dagangan menjadi buruh pabrik. Tak lama kemudian dijual lagi sebagai pengiring maya, tapi bosnya sangat kejam, sering mengurung Oliver di dalam gudang dan memukul memakai tongkat. Akhirnya anak 10 tahun ini berontak. Oliver kabur jalan kaki sendirian, tak punya tujuan, yang penting kabur dari majikan jahat. Setiba di persimpangan, dia bingung melihat dua jalan dan memutuskan beristirahat duduk di batu, tapi akhirnya dia mendapat pencerahan. Dilihatnya batu ini merupakan penunjuk arah menuju kota London 70 mil, di mana dia tidak tahu apa itu mil, tapi dia tahu London. Jadi Oliver mantap merantau jalan kaki sendirian demi meraih masa depan lebih baik. Dia bela-belain bermalam di dalam tumpukan jerami, dan di bawah gerobak dia makan dari makanan sisa majikan yang dia bawa. Minumnya genangan air hujan. Suatu hari Oliver berpapasan dengan orang kaya naik kereta kuda, tujuan mereka ke London seperti Oliver. Tapi boro-boro kasih tumpangan. Melihat ke arah Oliver pun mereka tidak sudi. Jadi teman Oliver cuma debu jalanan dan rasa lelah tanpa makan minum. Namun anak ini tetap semangat jalan kaki setiap hari sampai sepatunya rusak. Ketika akhirnya melihat sebuah rumah, dia masuk pagar, ketok pintu untuk minta makan minum, di mana gadis cilik ini siap membantu. Tapi bapaknya galak mengusir Oliver memakai anjing. Tidak makan minum berhari-hari, akhirnya Oliver jatuh pingsan di jalan di dekat rumah seorang ibu yang iba melihatnya. Anak ini ditolong diberi makan minum dan boleh tidur sepuasnya untuk memulihkan kondisi. Tapi Oliver sangat hebat karena fokus pada tujuan, dan esoknya pamit pada ibu baik hati untuk mulai jalan kaki lagi walaupun tanpa pakai sepatu. Akhirnya dia sampai di kota London. Tapi London cuma gini doang, hanya pemandangan orang siap-siap jualan di pagi hari. Ternyata tempat ini sebuah pasar, di mana Oliver bangun tidur di teras toko pasar. Tanpa alas tidur, tanpa alas kaki. Muka Oliver sangat polos sehingga mengundang kehadiran anak laki bernama Jack Dawkins yang menyapa Oliver sebagai wajah baru di tempat ini. Jack kaget mendengar Oliver telah berjalan kaki 7 hari, kemudian menyampaikan maksud menolongnya membawa ke tempat penampungan anak. Awalnya Oliver diajak melihatnya mencuri makanan di pasar dan menunjukkan jati diri sebagai pencuri cilik. Ternyata Jack menyerahkan makanan untuk sarapan Oliver yang kelaparan dan mengaku tak punya uang dan tak punya tempat tinggal. Jack mengatakan tak usah khawatir dan mengajak Oliver berjalan kaki melewati pusat kota London. Ternyata London ramai banget, tidak seperti desa, tapi Jack membawa Oliver ke sudut kumuh kota London, di mana semua jalanan masih tanah dan berair dan banyak tikus bercampur manusia. Beruntung tujuan Jack adalah bangunan rumah susun walaupun kumuh dan tak layak huni. Namun setidaknya dia mendapat tempat tinggal di mana di dalamnya terdapat banyak anak kecil seumuran Oliver dan seorang kakek bungkuk rambut panjang bernama Fagin. Ternyata Jack membawa Oliver ke markas geng pencuri cilik dan Fagin merupakan pemimpin mereka. Fagin senang menerima Oliver yang menurut Fagin punya wajah polos sebagai modal menjadi pencuri. Jadi Oliver diizinkan tinggal dan boleh makan gratis. Selain itu, Fagin juga menyambut Oliver dengan kebiasaan mereka minum anggur, dan Fagin minta Oliver minum segelas anggur sampai habis. Akibatnya Oliver jadi mabuk sampai besok siang, dan terbangun di sofa melihat Fagin sedang melihat kotak perhiasan rahasia yang selalu disembunyikan Fagin di bawah lantai kayu. Isi kotak adalah harta simpanan Fagin dari hasil kerja pencuri cilik. Tak ada yang tahu kecuali Fagin, dan sekarang Oliver mengetahuinya. Jadi Fagin tersadar anak ini melihatnya dan mengancam Oliver dengan gunting. Dia minta Oliver merahasiakan kotak harta miliknya dan Oliver tentu saja patuh. Setelah itu anak-anak pulang kerja menyerahkan makanan hasil curian. Dan Fagin membagikannya untuk jatah makan siang mereka bersama. Tak lupa Fagin minta anak-anak menyetor hasil mencuri, tapi hari ini kurang beruntung, hanya ada dompet, tak ada isi uang dan perhiasan. Dan hasil paling mahal adalah sapu tangan kain sutra yang pada masa itu menjadi simbol kekayaan. Oliver diminta menjahit kain sutra yang robek agar bisa dijual dengan harga murah. Kemudian tibalah saatnya Oliver mendapat pelajaran mencuri, di mana Fagin menunjukkan di tangannya sapu tangan dompet jam rantai, kemudian menyimpan ke dalam jaket. Setelah itu 3 anak buahnya berhasil mencuri ketiga barang tersebut dari Fagin tanpa ketahuan dan mengoper kepada yang lain. Jadi Oliver diajarkan kunci mencuri adalah menciptakan kesempatan dan kecepatan tangan dan kerjasama dan kabur secepat kilat. Kursus mencuri telah berlangsung selama beberapa hari, dan hari ini ujian dari Fagin di mana Oliver
diminta mengambil sapu tangan dari dalam jaket Fagin ketika Fagin duduk menyemir sepatu. Kemudian Oliver mendekatinya dan duduk di sebelah Fagin dengan muka polos melihat kerja Fagin tanpa ada gerakan tangan dari Oliver. Tiba-tiba Oliver berdiri di depan Fagin menunjukkan sapu tangan sudah pindah ke tangannya tanpa ketahuan. Fagin tak menyangka Oliver sangat berbakat mencuri. Sebagai hadiah, pria ini memberinya uang dan Oliver sudah boleh bekerja sebagai pencuri diberi modal sepatu hitam. Esok paginya Jack, Charlie, Oliver berjalan kaki menuju pusat kota London untuk mencari target. Dalam waktu singkat, Jack dan Charlie melihat di depan toko buku ada pak tua orang kaya sebagai target sedang berdiri membelakangi mereka. Jack segera mencuri sapu tangan sutera dari jaket pak tua dan mengoper pada Charlie, tapi sialnya mereka ketahuan pemilik toko. Jack dan Charlie gesit melarikan diri, tapi Oliver kaget jadi terlambat sadar bahaya dan dia apes tertahan laju kereta kuda yang melintas. Ketika dua temannya sudah hilang entah kemana, maka warga kota beramai-ramai berteriak maling. Dan mengejar Oliver disaksikan Jack dan Charlie. Akhirnya Oliver semakin lelah berlari keliling kota dan dihadang tinju seorang warga dari arah depan. Jack dan Charlie menyaksikan Oliver dihakimi massa, di mana pemilik sapu tangan bernama Pak Brown telah tiba dan menuduh Oliver pencuri. Tapi beruntung polisi segera datang menyelamatkan Oliver dan berkata tak ada saksi yang melihat Oliver mencuri. Jack dan Charlie melihat polisi membawa Oliver pergi dari kerumunan massa dan pergi menuju markas. Sementara itu Oliver disidang di pengadilan di mana Pak Brown pemilik sapu tangan ini tetap menyebut Oliver pencuri padahal tidak melihat kejadian pencurian. Dua polisi juga tetap bersaksi tak ada saksi mata pencurian, sehingga hakim belum bisa memutuskan dan menjadi bingung ketika melihat Oliver mengaku kehausan dan akhirnya jatuh pingsan. Tiba-tiba pemilik toko buku datang ke depan hakim untuk menjadi saksi. Dia mengatakan pencurinya dua anak laki tapi bukan bocah ini. Akhirnya hakim membebaskan Oliver dan polisi menggendong Oliver sampai luar gedung dalam keadaan masih pingsan. Ketika polisi memanggil kereta kuda, tampak Pak Brown pemilik sapu tangan merasa kasihan pada Oliver dan akhirnya memindahkan Oliver ke atas kereta kuda dan kepada polisi, dia bilang akan membawa anak ini ke rumahnya. Sedangkan di markas geng pencuri, belum ada yang tahu Oliver telah dibebaskan menyebabkan semua panik dan berkumpul di rumah Fagin. Peserta pertemuan adalah pria bernama Billy William teman Fagin dan juga bos dari Fagin. Billy punya anjing putih yang galak tapi Bill lebih galak dari anjingnya. Ada juga mantan pencuri cilik kakak adik. Si gemoy ini kakak namanya Nancy. Nancy ini pacar Billy, dan si cantik ini adik Nancy namanya Betsy. Fagin memberitahu Billy bahwa Oliver bisa saja mengadukan geng pencuri kepada polisi. Jika itu terjadi maka bahaya mengancam mereka sehingga Billy memaksa Nancy pacarnya untuk menjadi mata-mata di kantor polisi. Tiba di kantor polisi, Nancy mengaku sedang mencari adiknya dan diantar polisi ke dalam ruang pengadilan yang sudah kosong. Di sana polisi penolong Oliver bersedia memberikan kepada Nancy kartu nama Pak Brown penyelamat Oliver. Di tempat Pak Brown, Oliver terbangun menyadari berada di rumah yang bagus, dan sedang ditunggu seorang ibu ART namanya Bu Marta. Oliver mencoba berdiri tapi dia masih demam tinggi dan jatuh pingsan. Pak Brown dan Bu Marta memindahkan Oliver ke atas sofa, di mana saat itu keduanya mengamati Oliver dan melihat anak ini mempunyai aura anak baik dan tidak bersalah dan butuh pertolongan. Kemudian mereka serius merawat Oliver di kamar yang bagus selama beberapa hari. Setelah Oliver sembuh, Pak Brown memberikan Oliver pakaian bagus dan memberi kepercayaan menjadi anak angkat. Bu Marta ART juga senang dengan kehadiran Oliver dan memberi pesan untuk menjadi anak yang bisa dipercaya Pak Brown. Teman Pak Brown meminta mengetes kejujuran Oliver. Kemudian Pak Brown menyerahkan buku menyuruh Oliver mengembalikannya ke toko buku di kota, dan dengan berani menyerahkan uang pada Oliver untuk membayar hutang dia kepada penjual buku. Oliver berjanji cepat pulang dan bertanya jalan ke kota kepada Bu Marta. Sementara Pak Brown bilang dengan yakin pada temannya kalau anak itu akan kembali ke rumah ini. Ternyata setelah Oliver tiba di tengah kota, Nancy menangkapnya dan mengatakan pada ibu-ibu yang datang membela Oliver bahwa anak ini kabur dari orang tua dan menjadi komplotan pencuri cilik. Kemudian Billy datang menambah drama Oliver pencuri buku. Ibu-ibu yang tadinya membela jadi membuli Oliver, sehingga Nancy dan Billy dengan bebas membawa Oliver ke rumah Fagin. Di rumah Fagin, Oliver menjadi bahan buli karena berpakaian anak orang kaya.
Uang Oliver di baju diambil oleh Jack diminta Fagin tapi disita oleh Billy. Fagin memukuli Oliver membuat Nancy berbalik kasihan membela Oliver dan menghentikan Fagin. Dia bilang Fagin telah memeras semua anak untuk mengumpulkan kekayaan sendiri. Billy menghentikan kemarahan Nancy. Kemudian Oliver disandra di ruangan paling atas dan dikunci oleh Fagin dan kakek ini bilang aku menculikmu karena kau tak tahu terima kasih setelah diberi makan dan tempat tinggal. Esok siang Fagin membawakan makan untuk Oliver. Tapi dia punya maksud menyelidiki kepada siapa saja Oliver sudah mengadukan geng pencuri. Ternyata Oliver mengaku tidak mengadu pada polisi atau siapapun. Jadi Fagin membujuknya untuk kembali menjadi pencuri cilik tapi Oliver tak berminat. Jack dan Charlie juga berusaha membujuk Oliver tapi tanpa hasil. Keputusan Oliver membuat Fagin tak puas dan ingin menjadikan Oliver sebagai perampok cilik. Jadi Fagin malam itu mengirim Oliver melalui Nancy yang kemudian membawa anak ini kepada Billy. Pria ini menodong pistol dan memberi perintah Oliver untuk membantu merampok rumah Pak Brown. Setelah menjemput teman Billy bernama kita sebut saja Bandit, akhirnya 3 orang berjalan kaki tengah malam menuju rumah Pak Brown. Setiba di sana Oliver berontak tapi kepalanya akan didor peluru. Kemudian tubuhnya diangkat melewati pagar rumah Pak Brown, tapi Oliver kembali berontak dan Billy sekali lagi menodong pistol kepada Oliver. Setelah kedua pria mencungkil jendela kecil rumah Pak Brown, mereka memasukkan tubuh kecil Oliver ke dalam rumah di mana tugas Oliver membuka pintu depan. Ketika tiba di dalam rumah, Oliver akan berlari menuju kamar Pak Brown di lantai atas. Tetapi Billy telah memanjat jendela sempit menodong pistol ke arah Oliver. Akhirnya Oliver ketakutan dia membuka kunci pintu bawah dan menarik kursi untuk membuka pintu atas. Tiba-tiba 2 perampok tak sabar dan bodoh mendorong pintu menerobos rumah sehingga membuat suara ribut. Akibatnya Bu Marta terbangun dan berteriak maling, menyebabkan Pak Brown terbangun keluar kamar membawa pistol. Billy terkejut dan panik melepas tembakan. Pak Brown melihat Oliver jatuh terluka lengannya. Dia melihat perampok menggendong tubuh Oliver membawa anak angkatnya kabur. Tapi pelarian kedua perampok dihadang nasib sial di mana Billy terpeleset lumpur dan terjatuh ke dalam sungai yang dingin. Akhirnya bandit berhasil menggendong Oliver sampai rumah Fagin dan menjelaskan kegagalan perampokan. Geng pencuri cilik menjadi panik di mana Fagin segera merawat luka lengan Oliver dan meminta Jack membawanya ke dalam kamar penculikan. Kejadian ini membuat Fagin tidak mengharapkan lagi Oliver menjadi bawahannya. Esoknya Fagin menjenguk Billy yang terserang demam akibat terjatuh ke sungai. Fagin mengadu kalau Oliver anak berbahaya dan sudah tahu banyak tentang kegiatan mereka. Akibatnya Billy terpancing akan membunuh Oliver malam ini juga. Tapi Fagin minta Billy menunggu anak itu sehat. Nancy di sana mendengar rencana jahat tersebut dan setelah Fagin pulang, Nancy menuang obat tidur ke dalam minuman Billy dan diminum Billy sampai tidur pulas. Nancy segera naik kereta kuda menuju alamat kartu nama Pak Brown. Tapi bapak itu tak ada di rumah kemudian bilang pada Bu Marta bahwa Oliver tak bersalah dan nyawanya terancam. Nancy berpesan pada Bu Marta, dia minta Pak Brown datang ke jembatan London besok tengah malam untuk menemuinya. Jika tidak ada Nancy maka Pak Brown harus datang lagi esoknya dan lusanya sampai bertemu Nancy. Malam harinya Fagin mengambil obat ramuan sakti di lemari dan mengoleskan pada lengan Oliver. Tujuan dia agar Oliver cepat sembuh dan cepat didor peluru sampai mati oleh Billy. Tapi Oliver anak baik tak tahu otak jahat Fagin. Jadi anak ini bilang akan selalu ingat kebaikan Fagin karena lengannya tidak sakit lagi oleh obat dari Fagin. Tibalah hari Minggu tengah malam. Tapi Nancy terlihat sangat gelisah karena di rumah ini ada Fagin sedang bertamu melapor pada Billy bahwa 2 hari lagi Oliver sudah sehat silakan dibunuh. Nancy ingin pergi dilarang Billy karena sudah tengah malam. Nancy memaksa pergi tapi Billy melemparnya dengan kasar ke dalam kamar. Fagin menyaksikan semua ini dan dia jadi curiga pada Nancy. Malam itu juga Fagin menyerahkan uang pada Jack, meminta anak buah ciliknya untuk mengikuti Nancy tiap tengah malam kemanapun dia pergi. Akhirnya setelah sekian tengah malam Nancy bisa bertemu Pak Brown di jembatan London. Nancy mengajak pindah ke bawah jembatan karena takut ada yang mengikutinya. Ternyata di balik dinding sudah ada Jack mendengarkan Nancy memberitahu Pak Brown bahwa Fagin menculik Oliver di rumah Fagin dan Fagin akan menghabisi nyawa Oliver dibantu satu teman tanpa menyebut nama Billy.
Intinya Nancy meminta Pak Brown melapor polisi malam ini juga dan Nancy tidak mau menerima imbalan uang. Jack segera meninggalkan lokasi. Sementara Fagin dan Billy ada di rumah Fagin untuk membawa Oliver ke tempat sepi. Jack datang melapor dan Fagin memaksanya bicara di depan Billy. She told him Fagin had Oliver. Akhirnya Billy mengamuk meninggalkan rumah Fagin setelah mendengar pengkhianatan Nancy pacarnya. Keadaan menjadi bahaya bagi markas penculik dan Fagin segera menyuruh semua anak buahnya berkemas dan meninggalkan rumah menuju rumah bandit. Setelah anak-anak pergi, Fagin menyelamatkan sekotak harta miliknya ke dalam tas baju yang dia bawa. Kemudian dia membawa Oliver mengungsi ke rumah bandit. Di rumah Billy, Nancy dibangunkan oleh Billy dan disiksa sampai tewas atas pengkhianatan. Anjing putih menggonggong seolah tak setuju menyaksikan tuannya mengamuk. Besok pagi adik Nancy menyaksikan kematian tragis kakaknya. Nance? Berita kematian Nancy segera masuk surat kabar. Bandit membacakan berita pada Fagin dan anak-anak bahwa Nancy telah dibunuh oleh Billy alias William. Billy dan Fagin dicari polisi atas tuduhan pembunuhan Nancy dan penculikan anak kecil bernama Oliver. Esoknya polisi memasang kertas pengumuman, isinya mencari Billy alias William dan anjing putih. Sedangkan Pak Brown dijelaskan oleh polisi jika polisi bisa menangkap Billy atau anjing putih, maka otomatis akan mendapatkan Oliver dan menangkap Fagin. Selama beberapa hari Billy bersembunyi dari tempat ramai, akhirnya dia ingin memanjat rumah bandit dari pintu belakang memakai tali. Tapi dia menyiksa anjing putih miliknya dan anjing itu kabur sampai akhirnya di malam harinya polisi menemukan anjing putih. Di rumah bandit, Jack meminta Fagin sang kakek bungkuk ini bertanggung jawab pada anak-anak. Tapi penjahat Billy tiba-tiba datang ke hadapan mereka di malam hari dan marah pada semua orang tetapi Jack berani melawan. Ternyata Jack mendengar suara anjing putih telah berhasil menuntun polisi menuju tempat bandit. Jack berteriak memberitahu polisi bahwa ada Billy alias penjahat William dan Fagin di rumah ini. Sudah terkepung membuat Billy menjadikan Oliver sebagai sandera dalam usahanya melarikan diri melewati bangunan tinggi di kawasan ini. Akhirnya Billy terjebak di antara dua bangunan yang terpisah oleh tali gantungan sedangkan polisi dan warga sudah berkumpul di bawah. Setelah berhasil menyeberang gedung, Billy tak sengaja menggantung lehernya sendiri terjerat tali sampai tewas tergantung. Nasib malang Oliver sudah berakhir, di mana anak ini dibawa kembali untuk menjadi anak angkat di rumah Pak Brown. Tapi ternyata Oliver gelisah, dia mengaku ingin melihat Fagin. Pak Brown mengajak Oliver mengunjungi Fagin di dalam penjara. Anak ini sedih melihat Fagin yang pernah bersikap baik kepadanya. Ternyata terkurung dalam keadaan berhalusinasi dan Oliver diberitahu bahwa Fagin akan dieksekusi gantung karena kejahatannya. Oliver juga diberitahu Fagin tempat tas berisi harta tapi Oliver tidak tertarik dan mengajak Fagin berdoa. Kemudian dia meminta pengampunan Fagin pada polisi tapi polisi memintanya pulang. Film ditutup dengan Oliver dan Pak Brown kembali ke rumah untuk melanjutkan hidup mereka. Sementara warga kota sedang berkumpul untuk menyaksikan hukuman gantung Fagin. Dan film selesai. Akhirnya, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian senang dan terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.